Kamu adalah seorang pria awal usia 30-an, bertubuh tinggi dan agak kurus, kulitmu sedikit gelap, rambutmu acak-acakan seperti baru saja melewati malam yang panjang tanpa tidur. Lingkaran hitam di bawah matamu, dan wajahmu tampak kusut, karena sakit kepala yang berdenyut di pelipis. Kemeja putih yang kamu kenakan kusut parah. Satu kancing terpasang miring, memperlihatkan kulit pucat di balik kail. Tubuhmu lemas, mulut kering. Napasmu membawa bau alkohol basi dan sedikit kebingungan yang sulit dijelaskan. Di dalam dirimu, ada rasa hampa yang aneh setengah penyesalan. Setengah belum mengerti kamu sedang berada di mana, seolah dibuat khusus untukmu. Tapi, bagaimana bisa? Ini bukan ranjangmu, bukan langit-langit rumah yang kamu kenali. Tirai berwarna biru muda melambai pelan ditiup angin pagi. Di luar jendela terdengar kicauan burung, tapi bukannya menenangkan, malah terasa seperti ejekan terhadap kepala yang sedang berdenyut. Tapi kamu melihat sesuatu yang membuat jantungmu berdetak lebih kencang. Selembar kertas kecil yang ditempel di kulkas, dengan coretan spidol warna, kamu bergerak sedikit, selimut motif bunga mawar tergelincir dari tubuhmu, memperlihatkan lantai keramik dan sepasang sandal berbentuk kelinci yang menatapmu seolah sedang menilai. Kamu langsung duduk. Kesalahan besar. Pandanganmu goyah. Satu tangan menekan pelipis, satu lagi mencari ponsel. Tak ada ayah, jangan pergi lagi ya. Kamu berjalan mendekat, kertas itu ditempel dengan magnet berbentuk jeruk. Di sebelahnya, sebuah gambar anak-anak, sosok kecil memegang tangan sosok besar di bawah langit berbintang, goresannya rapi. Terdengar bunyi di belakangmu, kamu menoleh. Seorang bocah laki-laki berusia sekitar 5 tahun, berambut keriting dan bermata besar, sedang mencoba mengambil susu dan roti panggang. Dia berdiri di sana seorang wanita dengan rambut panjang terikat sederhana, mengenakan kaos longgar. Wajah tanpa riasan, tapi sorot mata lelahnya seakan pernah menyayat hatimu dalam mimpi. Dia tidak terkejut, tidak marah, hanya tenang sampai terasa menakutkan. Anak itu menoleh padamu, matanya berbinar seperti sinar matahari pagi. Kamu menatapnya seperti mencoba membaca makna dari mimpi panjang. Ayah udah bangun ya? Anak itu masih tersenyum, tampak nyaman seperti semuanya biasa saja kecuali kamu. Kamu terpaku, ayah mau susu enggak? Aku ambil 2 sedotan loh. Beberapa detik terasa begitu lambat. Lantai dingin menusuk telapak kakimu. Kamu membuka mulut. Sulit, kamu siapa? Anak itu memiringkan kepala. Ayah bercanda ya? Dari arah dapur, suara wanita terdengar membuat tengkukmu meremang. Biarin dia sarapan dulu. Duduklah. Kalau kamu masih ingat caranya, kamu menoleh. Kamu perlahan duduk. Tanganmu bergetar saat menerima segelas susu dari anak kecil itu. Gelasnya bergambar beruang memeluk hati marah. Siapa kamu? Suaramu paroh, seorang anak. Sebuah panggilan ayah yang begitu yakin. Tapi seperti berdiri di persimpangan jalan, tanpa tahu dari mana datangnya dan firasat bahwa kamu tak bisa balik lagi seperti semula. Dia meletakkan telur mata sapi di depanmu. Suaranya serak, itu seharusnya kamu tanya sebelum habisin semua botol minumanku. Kamu mengerutkan kening. Alkohol? Di atasnya ada segelas susu, sepiring telur, seorang anak kecil yang tertawa lepas. Dan kamu seorang pria yang tidak mengerti kenapa hatinya terasa perih hanya karena mendengar 2 kata, ayam ya, ayah duduk sarapan, sama aku aja udah bikin aku senang banget. Dia menuang air ke teko, punggungnya membelakangi kamu nggak ingat apa-apa kan? Kamu menggeleng, enggak? Sama sekali, anak laki-laki itu duduk di sebelahmu, dengan semangat mencelupkan roti ke telur. Namaku Bea, katanya ayah bilang nama itu kuat tapi imut. Jadi mama setuju. Kamu menoleh ke arah wanita itu, suaramu tercekat. Kita pernah. Dia tak menoleh, cuma 1 malam. Sekali, kamu menelan ludah, potongan-potongan ingatan melayang samar. 1 malam. Sekali dia menyodorkan sepotong roti ke arahmu, wajahnya penuh semangat. Ayah makan ya? Ada sesuatu yang menekan dadamu, bukan takut, bukan rasa bersalah. Di luar jendela, sinar matahari mulai menyorot meja makan. Kamu adalah seorang pria di awal usia 30-an. Rambutmu kini lebih rapi setelah dibasahi air dari kamar mandi asing itu, tapi kantung mata tetap menonjol, dan kulitmu pucat seperti orang yang kurang tidur berminggu-minggu. Tubuhmu terasa lelah, bukan sekadar karena fisik. Tetapi seperti ada beban tak terlihat yang menggantung di pundakmu. Kamu mengenakan kaos pinjaman berwarna abu-abu dengan tulisan Pikachu Power yang jelas bukan milikmu. Hati sedikit kacau, pikiran masih buram, dan di depanmu,
Seorang wanita berdiri menatapmu seolah-olah dia sudah tahu akhir cerita yang kamu belum sempat mulai. Kalian duduk di meja makan kecil, berhadapan. Dia duduk di antara kalian, mengunyah serial sambil sesekali menatapmu dengan senyum lebar seperti kamu benar-benar tokoh utama di hidupnya. Sementara itu, kamu merasa seperti orang asing dalam sebuah mimpi yang terlalu nyata. Kamu mencoba berbicara pelan. Kenapa dia memanggilku ayah? Wanita di depanmu mengangkat bahu, wajahnya datar. Karena itu yang kamu bilang padanya. Malam itu, kamu menutup mata, mencoba menangkap lebih banyak, tapi semuanya menguap lagi seperti uap kopi panas. Di mana kapan? Dia menghela napas. 2 tahun lalu, di pesta reuni kampus. Tiba-tiba, kilasan cahaya, musik yang keras, gelas-gelas beradu, lampu sorot warna-warni, dan seseorang yang mengenakan gaun merah berdansa di tengah ruangan. Kenapa kamu biarkan dia memanggilku begitu? Dan setelah itu? Jadi, jangan khawatir. Kalau itu yang kamu tunggu, aku hamil. Nada bicaranya tidak dramatis. Tapi hasil tes DNA kemarin bilang kamu bukan ayah kandungnya. Perutmu terasa ditinju pelan, entah karena lega atau karena kehilangan sesuatu yang belum sempat kamu miliki. 1 suap, 2 suap. Seralnya dingin, susunya manis. Tapi anehnya, kamu merasa sedikit tenang. Kalau aku bukan ayahnya. Oke, ini jauh lebih aneh dari yang kamu duga. Tapi juga, ada sesuatu yang hangat di sini ya, di ruang kecil ini ya. Di antara serial dan gambar anak-anak di kulkas, tanyamu pelan. Apa yang kamu mau kulakukan? Dia menatapmu, tenang, karena kamu bilang kamu siap. Karena waktu itu kamu yang pegang tanganku dan bilang, kalau kamu mau, aku nggak akan kemana-mana. Dia menyodorkan sendal ke arahmu. Ayah, kamu nggak makan serialnya? Matanya lebar, polos, dan anehnya familiar. Ada sesuatu di cara dia menatapmu, sesuatu yang terasa benar, bahkan saat logika menolak. Kamu menatap anak itu, kamu menggenggam sendok. Lalu sekarang? Wanita itu mengangkat alis. Kamu mengulangnya diam-diam. Dia punya asma. Tapi kalau kamu terlalu sibuk jadi orang bingung, kamu nggak perlu ikut. Seperti kata itu sudah pernah kamu ucapkan, di tengah malam, dalam suara yang penuh janji. Apa kamu pikir aku sengaja menyeretmu ke sini? Pagi tadi kamu bangun sendiri, jalan ke dapur sendiri, terus nanya, mana anakku? Serius? Serius, kamu bersandar. Entah kenapa, kamu ingin tahu lebih banyak tentang wanita ini. Tentang hidup yang diam-diam pernah bersentuhan denganmu, tentang seorang anak yang percaya sepenuh hati bahwa kamu adalah segalanya. Kamu menatap wanita itu, namamu siapa? Dia terkekeh pelan. Datar, setelah semua ini, baru kamu tanya namaku? Kamu menganggur. Namaku Lina. Lina. Dia lalu berdiri dan membawa piring ke wastafel. Dia menarik lenganmu. Berangkat jam 10. Kamu bisa pakai baju mantan aku yang ketinggalan? Kalau nggak mau pakai kaos Pikachu itu terus. Hari ini kita naik taksi ke rumah sakit ya, ayah. Kamu menoleh. Rumah sakit? Lin menjawab, kontrol rutin. Tapi kamu menganggur. Aku ikut, Lin tampak terkejut. Tapi hanya sebentar. Oke, kamu memandangi punggungnya saat dia mencuci piring. Kamu melihat ke arah BO lagi, anak itu sedang menggambar sesuatu di bawah meja, lidah menjulur sedikit, karena terlalu fokus. Kamu tidak tahu kamu sedang menuju kemana, tapi entah kenapa, untuk pertama kalinya pagi itu, kamu tidak terlalu takut. Kamu adalah seorang pria awal usia 30-an, mengenakan kemeja biru tua pinjaman yang sedikit kebesaran, rambutmu kini sudah tersisir rapi, tapi matamu masih memantulkan bayangan dari sesuatu yang tak kamu pahami sepenuhnya. Tubuhmu terasa lebih stabil dari pagi tadi, tapi di dalam dirimu masih ada pusaran kecil rasa penasaran, rasa bersalah, dan secercah ketertarikan yang tak bisa kamu bantah. Dia tampak senang, tak henti bercerita soal robot, dinosaurus, dan dokter yang punya mainan di sakunya. Kamu sedang gelisar, namun mencoba untuk tetap tenang, terutama ketika duduk di bangku taksi, bersebelahan dengan seorang wanita yang mengingatkanmu pada rasa yang tak sempat diberi nama. Cermin belakang memperlihatkan wajahmu, dan kamu bisa melihatnya jelas, kekosongan yang belum sempat diisi. Lin duduk di sebelah kananmu, menatap keluar jendela. Bia duduk di tengah, mengenakan masker kecil bergambar kartun. Taksi melaju di jalanan kota yang dipenuhi cahaya siang, yang menyilaukan. Kamu melirik ke Lina. Dia tidak mengatakan apa-apa. Tetapi kamu bisa merasakan ada sesuatu yang dia simpan rapat di balik keheningan itu, tidak marah, tidak menggoda, tapi terjaga.
Kamu tahu nggak? Katamu pelan, setiap kali aku menatap anak itu, aku merasa seperti pernah mengenalnya sejak lama. Tapi saat membukanya, kamu sudah sampai di depan rumah sakit. Lin tidak langsung menjawab, hanya menoleh sekilas. Mungkin kamu merasa begitu karena kamu ingin percaya. Kata-katanya tidak menyakitkan, tapi juga tidak ringan. Tenang, sopan. Tapi ada ketegangan yang selalu mengintai di ujung matanya. Dia terbiasa sendiri. Terbiasa menyembunyikan rasa lelah. Kamu ingin membalas, tapi tak tahu harus dengan kalimat apa. Jadi kamu diam, mengikuti irama roda taksi yang menggelinding. Kemudian kilasan itu datang lagi. Kilasan samar seperti sinyal radio yang nyaris tertangkap. Lampu berkedip, bau alkohol dan parfum lembut. Seorang wanita menangis, duduk di tangga hotel. Kamu menyerahkan jaketmu dan dia berkata apa? Sesuatu tentang kesepian? Tentang seseorang yang tak kembali? Dia meringis, kamu ikut mengerutkan dahi. Saat selesai, dia memelukmu erat. Aku berani, karena ayah di sini. Kamu memejamkan mata. Seperti pintu yang terbuka pelan. Bea menggandeng tanganmu dengan spontan. Jari-jarinya kecil, hangat, lembut. Dan kamu tanpa berpikir menggenggamnya. Makan siang seadanya semangkuk mie ayam dan es teh manis. Lin hanya mencicip sedikit, sibuk memperhatikan Bea. Lin menatap itu, namun tetap diam. Di dalam ruang tunggu. Kamu memperhatikan cara Lin berbicara pada perawat. Kamu duduk di samping dia menunggu giliran. Dia menunjuk mainan di pojok ruangan. Ayah, itu robot yang kayak di TV. Kamu tersenyum tipis. Mau aku ambilin? Karena aku nggak tahu, apakah kamu ingat namaku? Apalagi malam itu, dia mengangguk semangat. Dan kamu berdiri, mengambilkan mainan itu, memberikannya kepadanya seolah ini hal paling alami yang pernah kamu lakukan. Gak tahu kamu tinggal di mana, dan waktu kamu pergi pagi itu. Kamu bahkan gak pamit. Ketika nama Bea dipanggil, dia menatapmu. Ayah ikut ya, aku takut disuntik. Lin terlihat ragu, tapi kamu bangkit. Aku ikut. Kamu memegang tangannya, saat dokter menyuntik, ada jeda di dalam dadamu. Setelah itu, kalian bertiga duduk di warung kecil dekat rumah sakit. Kamu menatapnya, dan bertanya pelan, kenapa kamu gak pernah coba hubungi aku? Setelah malam itu, dia menatapmu lama, kamu gak pernah coba cari tahu? Dia tertawa, pahit, aku sedang hamil, sendiri, sakit, kamu ingin bilang kamu menyesal. Tapi kamu bahkan tidak tahu kamu telah melakukannya. Maaf, ucapmu akhirnya, pelan, penuh jeda. Dia menunduk, mengaduk es tehnya, tidak membalas. Dan untuk pertama kalinya hari itu, kamu merasa bahwa mungkin kesalahan terbesar bukan hanya tentang pergi, tapi tentang tidak ingat telah pernah tinggal. Kamu adalah seorang pria berusia awal 30-an dengan kemeja biru yang kini mulai berkeringat di punggung karena panas siang hari. Rambutmu sedikit berantakan lagi setelah tertiup angin dari kipas tua di warung makan tadi, katanya. Orang berzodiak Libra akan bertemu masa lalu yang tidak dikenali. Kamu tersenyum miris, seolah semesta sedang bercanda. Tubuhmu terasa berat bukan karena kelelahan fisik, tapi karena percakapan yang belum selesai dan tatapan Lina yang masih menyisakan banyak teka-teki. Jarak beberapa jengkal terasa seperti kilometer. Dia sibuk membetulkan tali tasnya, tidak bicara, tidak memandangmu. Emosimu berkabut antara rasa bersalah yang samar, rasa ingin tahu yang tumbuh, dan ketidakpastian tentang peranmu di dalam kisah ini. Kamu duduk diam di dalam taksi, menatap jalanan Jakarta yang penuh kendaraan, klakson, dan kehidupan yang seolah berjalan terlalu cepat, sementara kamu masih tertinggal di belakang. Di bangku depan, sopir taksi menyalakan radio. Suara penyiar perempuan mengalun lembut. Membacakan ramalan zodiak hari ini, Lin duduk di sampingmu, tapi lebih jauh dari sebelumnya. Kamu ingin mengatakan sesuatu, apa saja, tapi semua kalimat terasa salah. Akhirnya kamu memilih bertanya pelan. Entah kenapa, dari awal dia suka padamu, bahkan sebelum tahu kamu siapa. Kalau kamu tahu aku bukan ayah kandung Bea, kenapa tetap membiarkannya dekat denganku? Dia menoleh sedikit. Kamu pikir ini mudah? Bukan begitu, aku hanya. Jalanan penuh kendaraan, tapi semuanya terasa jauh. Seperti kamu berada dalam gelembung waktu, dia nggak pernah punya siapa-siapa selain aku, katanya, dan kamu. Bahkan waktu kita ketemu lagi, dia langsung panggil aku ayah, tapi tak menjawab. Lampu merah. Di luar,
Sepasang kekasih sedang membeli es krim di pinggir jalan. Pria itu mengusap keringat dari wajah pasangannya. Kamu tak sengaja tersenyum kecil. Lin melihat itu. Malam itu, saat kamu cerita soal adikmu yang suka curi es krim kamu di kulkas. Kamu ketawa, tapi matamu kelihatan sedih banget. Tatapannya tajam bukan karena marah, tapi karena dia ingin yakin bahwa kamu tidak hanya berkata demi suasana hati. Lin mengangguk. Pelan. Iya. Seolah-olah dia sudah tahu kamu bakal kembali. Ujarnya pelan. Kamu menatap jendela. Kamu tidak ingat cerita itu. Taksi bergerak lagi. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup, kamu merasa takut untuk tahu jawaban bukan karena kebenaran menyakitkan. Tapi karena kamu takut perasaan ini tak bisa dijelaskan dengan hasil tes apapun. Tapi kamu merasa itu benar. Bahkan rasa sedihnya pun ikut mengendap di ujung dada. Aku ingin tahu, tapi... Dan kamu sadar, itu kalimat paling jujur yang kamu ucapkan hari ini. Bukan, karena aku ragu pada anak itu. Lalu membantu dia keluar. Dia langsung menggenggam tanganmu tanpa diminta. Dia pintar, kata Lin lagi. Tapi hatinya juga lembut. Dan, aku nggak mau dia ngerasa ditinggalin. Kamu mengangguk. Perlahan, aku ngerti, benarkah? Kamu menoleh padanya. Kalau aku nggak ingat apa-apa, tapi mulai merasa sesuatu sekarang, itu cukup berarti, kan? Dia menatapmu lebih lama, taksi melambat. Kamu selalu senyum kayak gitu, tapi genggamannya terasa seperti tali jangkar. Kapan? Dulu, kamu terdiam. Lampu lalu lintas berubah hijau. Lin memutar tubuhnya sedikit ke arahmu. Kita bisa ke tempat tes din, itu sekarang. Kalau kamu masih butuh jawaban resmi, kamu menatapnya. Lalu kenapa? Karena aku ragu pada diriku sendiri. Kata-kata itu keluar begitu saja. Taksi berhenti di depan sebuah gedung laboratorium. Bangunan putih bersih, dengan papan nama biru muda. Lin turun duluan. Kamu turun perlahan, tangannya kecil. Kamu melangkah masuk. Kamu adalah seorang pria awal 30-an. Wajahmu mulai menunjukkan kelelahan mental lebih dari fisik. Kemeja biru tadi kini kamu lipat, dan masukkan ke dalam tas plastik kecil, diganti dengan kaos putih polos dari klinik, setelah tas darah diambil. Kulit di bagian dalam sikumu masih tertempel kapas dan plester. Tubuhmu terasa dingin, bukan karena AC ruangan, tapi karena ketidakpastian yang menyelip di setiap jeda. Kamu gugup, meskipun mencoba menyembunyikannya. Emosimu rapuh, separuh berharap, separuh takut. Kamu ingin tahu jawabannya, tapi juga tidak yakin kamu sanggup menerima apapun hasilnya. Lin duduk di seberang meja klinik, menyibukkan diri dengan layar ponsel, padahal kamu tahu dia tidak benar-benar membaca apapun. Sementara itu, Bea tertidur di kursi tunggu dengan kepala bersandar di pundakmu, napas kecilnya stabil, polos, dan damai. Perawat mengatakan hasil akan keluar dalam beberapa hari. Kamu pikir kamu akan lega, tapi yang kamu rasakan adalah kekosongan. Seperti seseorang menutup pintu yang belum sempat kamu buka. Di luar klinik, matahari mulai turun. Kamu menawarkan untuk mengantar mereka pulang. Lin menolak. Tetapi tidak kerah, jadi kamu tetap berjalan di sampingnya. Dia tidur seperti itu biasanya? Tanyamu pelan, menunjuk dia di dalam pelukanmu, kalau dia nyaman sama seseorang. Dia nggak bisa lupa. Lin mengangguk, kamu menunduk. Menatap wajah kecil itu, helaian rambutnya menempel di dahi karena keringat. Kamu ingin menyentuhnya, tapi takut membangunkan. Kamu mau makan? Lin tiba-tiba bertanya, seolah otakku hanya memberi izin, pada perasaan, bukan pada detail. Kamu menoleh. Makan? Kamu percaya kalau perasaan bisa datang duluan, sebelum ingatan? Ada warung pangsit enak dekat sini. Kalau kamu belum kapok makan sama aku, aroma kuah kaldu dan kulit pangsit yang baru digoreng memenuhi udara. Kamu duduk di meja plastik dan Lin memesankan 3 porsi meski Bea masih tertidur. Tapi senyum seseorang yang sudah terlalu lama tidak berharap apa-apa. Kamu mengangguk. Ayo, kalian berjalan beberapa meter dan menemukan kedai kecil dengan lampu kuning hangat. Seperti sesuatu yang pernah kamu nikmati di masa kecil, meskipun kamu tak tahu di mana, saat makanan datang. Kamu menyeruput kuah pertama. Hangat, asin, sedikit manis. Tapi dalam sunyi itu, ada rasa yang menyelinap masuk. Seperti bau bawang goreng di mangkuk mie sederhana, tapi tiba-tiba membuatmu ingin tinggal lebih lama. Lin memakan pelan-pelan, lalu menatapmu. Kamu serius waktu bilang kamu nggak ingat aku sama sekali? Kamu meletakkan sumpit. Aku ingat potongan, kilasan.
Tapi, semuanya kabur. Dia tertawa kecil. Itu jawaban paling puitis dari seseorang yang amnesia setelah mabuk. Tapi hatimu terasa seperti baru saja diberi izin untuk bertumbuh. Kamu ikut tertawa, tapi di dalam hatimu ada desakan lain. Lin berhenti mengunyah. Menatapmu, aku percaya, tapi aku juga tahu. Perasaan tanpa tanggung jawab cuma bikin capek. Kamu mengangguk perlahan. Mungkin ini kesempatan aku belajar dua-duanya. Dia tersenyum. Bukan senyum bahagia. Beberapa menit berlalu dalam diam. Hanya suara pangsit digigit, dan mobil-mobil melintas pelan di luar. Tiba-tiba Bio menggeliat di pelukanmu. Ayah, aku mimpi kita naik perahu. Kamu mengelus kepalanya, perahunya warna apa? Biru, tapi bocor. Ayah yang nutupin pakai jaket. Kamu dan Lin saling menatap, tak satu kata pun keluar. Setelah makan, kalian berjalan ke halte taksi. Dia sudah lebih segar, berjalan sambil menggenggam kedua tangan kalian. Di tengah keramaian kota yang sibuk, kalian tampak seperti keluarga kecil yang tak disengaja. Tapi tidak ada yang berusaha membantahnya. Saat kalian berpisah, Lin menatapmu dan berkata pelan, kamu gak harus jadi siapa-siapa. Tapi kalau kamu mau tetap ada, itu sudah lebih dari cukup. Kamu tidak menjawab. Dan untuk pertama kalinya sejak pagi, kamu tidak merasa tersesat. Kamu adalah seorang pria berusia awal 30-an, mengenakan kemeja baru yang kamu beli di toko murah dekat terminal, karena tak enak terus-terusan pakai baju pinjaman. Rambutmu sedikit lebih tertata, dan kamu bahkan memakai parfum saku aroma jeruk ringa, yang anehnya membuatmu merasa lebih siap. Tapi di dalam dirimu, masih ada kegelisahan yang menempel seperti debu di ujung lengan. Fisikmu segar, namun emosimu compang-camping. Kamu berdiri di depan kasir, memegang amplop putih berisi hasil tes DNA yang kini terasa lebih berat dari batu bata. Lin berdiri sedikit menjauh, tangan menyilang di depan dada. Dia tidak menatapmu, hanya menunggu. Seperti seseorang yang sudah tahu jawabannya sebelum membaca soal ujian. Kamu membuka amplop, mata kamu menyapu kalimat demi kalimat, lalu berhenti. Satu baris tebal di tengah lembar hasil tidak cocok secara biologis. Kamu menutup amplop, menunduk, napasmu keluar pelan. Seharusnya kamu merasa lega, tapi kenapa rasanya justru seperti kehilangan sesuatu? Kamu udah baca? Tanya Lina, kamu mengangguk. Iya, dia bukan anakku. Dia mengangguk. Aku tahu. Dari dulu. Dari minggu ke-12 kehamilan, yang ada hanya kehampaan, yang mengisi rongga dada seperti asap dingin. Kamu menatapnya. Ingin marah. Ingin bertanya, kenapa dia biarkan kamu datang, dekat, merasa, tapi tak ada amarah yang muncul. Kamu bohong. Aku nggak pernah bilang kamu ayahnya. Dijawabnya tenang. Kamu yang datang sendiri. Kamu yang peluk dia. Kamu yang bilang, kalau kamu mau, aku bisa ada di sini. Tapi di dalam hati, ada yang bertanya, kalau kamu tahu dari awal, kenapa kamu tetap izinkan aku masuk ke dunia kalian? Tapi kamu tidak lapar. Kamu tertawa mirir. Waktu aku mabuk, kan? Tapi genggamannya masih sama seperti kemarin kecil, hangat, percaya. Tapi tetap ingin ada di sampingnya. Itu Ana. Gak penting. Dia gak pernah mau tahu. Dan sekarang aku juga gak butuh jawabannya. Tapi itu harus kamu pilih sendiri. Bukan karena merasa kasihan. Bukan karena kebingungan. Lin menatapmu. Mungkin, tapi nggak semua yang kita bilang saat mabuk itu bohong. Kalian duduk di bangku trotoar. Sore sudah turun. Lampu-lampu toko mulai menyala satu persatu. Bau bakso dan gorengan dari pedagang kaki lima menusuk hidung. Lalu siapa ayahnya? Tanyamu akhirnya. Lin menggalang. Tidak ada janji. Hanya langkah pelan di trotoar, suara Bio berceloteh tentang kartun dan kamu. Yang untuk pertama kalinya menyadari bahwa kadang rumah bukan tentang tembok dan nama belakang, tapi tentang siapa yang kamu pilih untuk tinggal bersama. Kamu diam kau berlari ke arah kalian dengan es krim coklat di tangan. Mama kaya. Aku beli sendiri. Dia tampak bangga, bahagia, tidak tahu dunia orang dewasa sedang jungkir balik. Kamu mengambil tisu dari saku dan membersihkan mulutnya. Tangannya lengket, kamu menatapnya. Lalu ke arah Lin. Kalau aku bukan ayah kandungnya. Lin menatapmu. Lama. Itu nggak aneh. Kamu mengangguk. Aku nggak kasihan. Aku juga nggak bingung. Kamu yakin? Kamu menatap dia yang sedang menyodorkan setengah es krimnya padamu. Aku nggak yakin pada banyak hal. Tapi aku tahu aku nggak pengen pergi. Lin tersenyum.
tipis. Tapi kali ini, senyumnya bukan dari rasa lelah, melainkan dari sesuatu yang nyaris seperti harapan. Sore itu kalian berjalan pulang bertiga, tidak ada keputusan besar. Kamu adalah seorang pria di awal usia 30-an, mengenakan jaket tipis abu-abu yang kamu bawa, karena ramalan cuaca bilang akan hujan. Rambutmu sedikit basah, karena rintik-rintik hujan sore yang tiba-tiba. Dan tubuhmu menggigil ringan di bawah payung kecil yang hanya cukup untuk melindungi separuh bahumu. Di sekelilingmu, orang-orang bergegas menutup kepala mereka, tapi kamu berjalan pelan. Seperti menunggu sesuatu, atau seseorang. Suasana hatimu aneh tenang tapi tegang, seperti sebelum badai. Lin berdiri di ambang pintu dengan baju rumah bermotif garis-garis dan rambut yang setengah diikat. Tangan bersedekap di dada, lama banget, katanya, tapi nadanya tidak marah. Emosi dalam dirimu mengendap, rasa ingin tahu, kerinduan pada sesuatu yang tak jelas bentuknya, dan bayangan samar dari malam yang terus menghantui. Langkahmu menyusuri trotoar licin, menuju apartemen Lina, dengan payung di tangan kanan dan kantong belanja di tangan kiri. Hujan mulai turun lebih deras, angin malah menyelinap masuk dan tiba-tiba, ingatan itu datang. Lin duduk di anak tangga paling atas, menangis diam-diam, gaun merah basah menempel di tubuhnya. Kamu berlutut di depannya, membuka jaket dan menyelimuti bahunya. Kota basah. Lampu-lampu jalan, memantul di permukaan aspal, menciptakan cahaya berkilauan seperti mimpi yang nyaris dikenang. Ketika kamu tiba di depan apartemennya, pintu sudah terbuka. Kamu mengangkat plastik belanja, tadi macet, dan aku nyasar. Aku bahkan sempat masuk minimarket 2 kali, karena lupa beli kecap. Dia tertawa pelan, lalu memberi jalan. Masuklah, dia udah tidur. Kamu masuk, melepas sepatu. Dan aroma lembut dari minyak kayu putih, serta hujan yang terserap di tirai membuatmu berhenti sebentar. Tangga hotel, kamu basah kuyup, dan bilang kamu ingin egois. Tapi seolah dia juga baru membiarkan kenangan itu naik ke permukaan. Lin mengambil kantong dari tanganmu. Saat kalian duduk di ruang tamu, kamu memperhatikan jendela yang sedikit terbuka. Kilasan, itu malam di mana aku memutuskan untuk tetap hidup saat kamu datang. Diam-diam bawa teh hangat dari lobi, peluk aku, dan bilang kalau kamu mau, aku tetap di sini. Aku percaya, bahkan, kalau kamu hilang keesokan harinya, aku tetap percaya. Kamu pernah berpikir untuk tidak lanjut? Tangga hotel, malam hujan, kamu kenapa? Tanyamu dalam kilasan itu, dia tidak menjawab. Hanya menatapmu dan berkata, bolehkah aku egois malam ini? Kilasan hilang, kamu tersentak, matamu mencari Lin, yang kini duduk menyalakan televisi, dengan volume kecil. Kamu memandangnya lama. Aku ingat sesuatu, katamu. Dia menolak. Apa? Malam itu, wajahnya berubah pelan. Bukan kaget. Ya, ujarnya pelan. Tidak ada kata-kata. Hanya suara hujan. Napas pelan dan kenyataan bahwa kadang cinta tidak datang dalam bentuk kenangan indah, tapi dalam bentuk seseorang yang tetap duduk di sampingmu. Bahkan saat kamu lupa pernah mencintainya, kamu menatapnya. Dia tidak langsung menjawab. Lalu menganggun, dia bukan rencana. Aku waktu itu putus kerja, diputusin, hamil sendirian. Tapi malam itu, kamu percaya pada seseorang yang gak bisa ingat semua itu sekarang? Karena waktu itu, kamu adalah satu-satunya orang yang melihat aku, bukan cuma tubuhku. Hujan mengguyur lebih deras, petir menyambar di kejauhan. Kamu berdiri, berjalan ke jendela, lalu menutupnya perlahan. Aku ingin mulai ingat lagi, bukan cuma potongan, katamu. Kamu gak harus, jawabnya. Tapi aku mau, karena kamu, karena Bel. Dia menatapmu. Mata itu masih sama seperti dalam kilasan tadi, basah, jujur, dan menyimpan luka. Kamu duduk di sampingnya, bahu kalian bersentuhan. Kamu adalah seorang pria di awal usia 30-an, mengenakan hoodie hitam yang mulai berbulu di leher. Hasil pinjaman dari Lin, karena kamu bilang kamu ingin sesuatu yang nyaman, tapi nggak terlalu formal. Rambutmu kering dan sedikit acak-acakan setelah semalaman tidur di sofa rumah Lin. Tubuhmu mulai terasa lebih ringan tidak hanya karena tidur yang cukup, tapi karena beban di kepalamu kini mulai tertata, walau belum hilang. Hatimu lembut, tenang, tapi juga sedikit waspada, seperti seseorang yang baru pertama kali menyentuh sesuatu yang rapuh, tapi berharga. Pagi itu, kamu ikut mereka ke rumah sakit lagi, dia dijadwalkan kontrol asma bulanan. Kali ini kamu menawarkan diri. Mau antiseptik dan bedak bayi bercampur di udara,
Lin tidak membantah dan bahkan menyiapkan roti isi telur untuk kamu bawa. Di ruang tunggu anak-anak, warna-warna pastel memenuhi tembok. Gambar kelinci, beruang, dan matahari tersenyum menatap dari wallpaper. Beo duduk di lantai bermain. Ketangan kecilnya menggenggam pedang mainan plastik berwarna merah. Ia berputar-putar, menirukan suara efek film aksi, sesekali memanggil namamu dengan semangat. Ayah. Ayah, lihat aku bisa jadi pendekar angin. Kamu tertawa, hebat sekali. Tapi pendekar angin itu, karena pertanyaan itu menusuk lebih dalam dari yang kamu kira. Kamu bahkan tidak yakin pekerjaanmu bisa diceritakan dengan bangga. Freelance sana-sini, gonta-ganti kota. Hidup yang terlalu ringan untuk disebut stabil. Harus makan dulu biar kuat, yang dia mendekat, menarik lenganmu dan duduk di pangkuanmu. Tapi sekarang ayah kerja jadi apa? Wah, kayaknya ayah dulu pinter juga, ya. Pedang kecilnya jatuh dan kamu memungutnya, memutar gagangnya pelan. Dulu aku pengen jadi pendekar juga, kata Moon Bi memandangmu penuh minat. Lin menoleh. Kamu nggak harus ikut ke dalam, katanya. Kamu terdiam. Dia tampak tenang, sesekali tersenyum kecil. Tapi kamu tahu, itu bukan senyum yang sering muncul. Itu senyum yang ia keluarkan saat merasa tidak sendiri. Dokter berkata kondisi stabil, hanya perlu tetap jaga suhu dan minum obat. Kamu menganggun, menghafal semuanya di kepala seperti ujian penting. B sedikit tegang, tapi tetap diam. Kamu menyemangatinya dalam bisikan, pendekar nggak takut suara alat kan? Ayah lagi cari kerja yang ayah suka, jawabmu jujur. B mengangguk seolah itu jawaban paling masuk akal di dunia. Gak apa-apa, yang penting ayah kuat, dan bisa jagain mama. Kamu menoleh ke arah Lina, yang sedang berbicara dengan perawat. Dia juga jaga kamu? Tahu, bisikmu. Dia bilang ayah jago masak, kata B.O. Kamu terkejut. Aku. Iya, katanya malam itu, ayah yang masak mie instan, dan tambahin telur 2 kali lipat. Kamu tertawa kecil. Dan di sela tawa itu, tanpa disadari, kamu menggenggam tangannya sebentar. Ia tidak menarik. Ayah masih pintar. Kamu menatap mata B.O. bening dan penuh keyakinan. Dan untuk pertama kalinya kamu sadar bahwa cinta seorang anak tidak diukur dari siapa yang menanam benih, tapi dari siapa yang tetap duduk di lantai rumah sakit sambil memegang pedang plastiknya saat giliran B.O. dipanggil masuk. Dia menarik tanganmu tanpa ragu, tapi kamu menjawab, aku tahu, tapi aku mau. Kamu duduk di samping tempat tidur kecil, memegang tangannya saat dokter memeriksa paru-parunya, mendengarkan napasnya lewat stetoskop. Selesai, keluar dari ruangan, B.O. langsung mengangkat pedangnya tinggi-tinggi. Aku berhasil. Kamu berlutut, memberi tos. Pendekar angin hari ini lulus ujian. Lin mendekat dan berkata, mau makan siang dulu? Kamu menoleh ke B.A., pendekar mau makan apa? Dia berpikir sebentar, lalu menjawab mantap, ayam goreng yang kriuknya kayak naga. Kamu dan Lin tertawa, dan kamu tahu. Sesuatu sedang tumbuh di antara kalian perlahan, seperti benih yang tidak sengaja jatuh ke tanah, tapi tetap berakar. Kamu adalah seorang pria di awal usia 30-an, mengenakan kaos putih polos yang telah dicuci 2 kali di rumah Lin, karena kamu belum juga pulang ke apartemenmu sendiri. Rambutmu sedikit panjang di bagian tengkuk. Tapi tetap rapi, karena Lin memberimu sisir kecil yang katanya dulu punya waktu baik. Tubuhmu sehat, tapi hati dan pikiranmu justru semakin sibuk, bukan oleh pekerjaan, tapi oleh ruang kosong di antara kalian berdua yang terus terisi perlahan, diam-diam, oleh hal-hal kecil. Satu senyuman, satu piring makan malam, satu kalimat yang hampir, tapi tak pernah, benar-benar terucap. Malam ini kamu duduk di meja makan apartemen Lin. Satu meja kecil bundar dengan taplak biru muda. Di atasnya ada 2 mangkuk nasi, sepiring sayur tumis, dan ayam goreng sisa dari makan siang. Lampu gantung memancarkan cahaya kuning yang hangat. Dia sudah tidur. Kalian berdua sendiri, lampu kuning, makanan hangat dan orang yang gak keberatan kamu diam. Lin menyodorkan sumpit padamu. Maaf ya, gak sempat masak yang mewah. Kamu mengambilnya. Justru makanan sederhana gini yang paling bikin kangen. Dia tersenyum kecil. Kangen siapa? Kangen masa tenang, jawabmu sambil tersenyum. Kalian makan dalam diam beberapa saat, hanya suara sumpit menyentuh piring, dan kipas angin pelan berputar di langit-langit. Tapi suasana tidak canggung, justru menenangkan. Aku suka suasana malam kayak gini, katamu dulu, aku sering masak sendirian, sambil ngomel sama wajan. Pura-pura ada yang dengar.
Tapi bukan lelah karena fisik. Lebih seperti seseorang yang sudah terlalu lama menyimpan cerita sendirian. Lin tertawa kecil. Kamu puitis banget. Kalau lapar ya? Kamu membalas tawa itu. Tapi lalu, ada jeda. Dan di dalam jeda itu, kamu ingin bertanya. Ingin bertanya, kenapa kamu tidak pernah mencoba hubungi aku setelah malam itu? Lin menolak. Tapi kemudian, dia duduk di ambang jendela dapur, menatap hujan gerimis yang turun pelan. Kamu berdiri di dekatnya, menyeka piring satu persatu, dan kadang mempertahankan momen damai lebih penting daripada mendapatkan semua kepastian. Ingin bertanya, apakah kamu pernah merasa kehilangan aku? Ingin bertanya, apa yang kamu rasakan saat tahu aku kembali? Tapi kamu tidak bertanya, karena kamu takut jawaban yang datang akan mengubah semuanya. Lin mengangkat mangkuk nasi keduanya. Kamu melucu atau serius? Setengah lucu, setengah jujur. Kamu menatap wajahnya. Dia tampak lelah. Kamu hebat. Katamu, sungguh. Dia tidak menjawab, tapi matanya melembut. Dan itu cukup. Setelah makan, kamu menawarkan untuk mencuci piring. Kalau kamu tinggal di sini terus, katanya pelan, kamu akan cepat bosan. Kamu belum tahu seberapa membosankannya hidupku sebelum ini, jawabmu. Dia tertawa, tapi lalu diam. Aku takut, katanya kemudian. Takut kamu cuma numpang lewat. Lagi, kamu berhenti menyeka piring, meletakkannya perlahan. Aku juga takut, balasmu, takut aku pergi. Dan nyesel seumur hidup. Mata kalian bertemu, ada jarak, tapi tidak sejauh dulu. Dan sebelum salah satu dari kalian bisa menambah kata apapun, suara dari kamar terdengar, "Ma, ayah. Aku mimpi dikejar sapi." Kalian tertawa, tegangan itu pecah. Kamu berjalan ke kamar Bila, membenarkan selimutnya, dan duduk di sisi tempat tidurnya. Dia menggenggam tanganmu sambil setengah tertidur. Ayah di sini aja ya. Kamu mengangguk. Ayah nggak kemana-mana. Dan saat kamu menoleh ke belakang, Lin berdiri di pintu, senyumnya kecil. Tapi dalam, dan kamu tahu. Malam ini bukan malam yang biasa. Malam ini adalah malam di mana kata-kata belum perlu diucapkan, karena hati sudah lebih dulu mengerti. Kamu adalah seorang pria awal usia 30-an, pagi ini mengenakan kemeja lengan pendek warna khaki, yang masih berbau pewangi dari tempat laundry. Rambutmu sudah disisir rapi dengan jari, menyelip di antara ibu-ibu dengan tas tangan besar dan bapak-bapak berkemeja kerja. Di depan panggung kecil. Di jas putih kecil, stetoskop mainan, dan name tag bertuliskan dokter. Bill, kamu menahan tawa haru. Seperti biasa, dia berdiri paling depan, senyum lebar, semangat meletup, melambai ke penonton. Para guru mulai menyusun anak-anak. Untuk tampil drama sekolah, tema hari ini adalah pahlawan masa kini. Beberapa orang tua menoleh. Kamu membalas lambaiannya, merasa dadamu menghangat. Badan kamu menyemprotkan parfum yang sama seperti hari pertama. Kamu bertemu Lin kembali, entah kenapa kamu berharap dia menyadarinya. Cuma pengen lihat dia tampil, jawabmu pelan. Suara di belakangmu membuat tengkukmu kaku. Fisikmu sehat, tapi ada ketegangan kecil di bahumu, campuran antara antusiasme dan rasa bersalah. Lebih tajam karena tenang, bukan karena nggak peduli, tapi karena kamu terlalu peduli. Dan gak tahu harus gimana. Aku cuma, kamu pikir ini cuma? Iya, ayah lihat. Tapi konsisten, kamu hebat banget. Acara lucu-lucuan ngapain? Lin berdiri dengan tangan menyilang. Kadang yang paling sulit bukan memenangkan hati orang, tapi menjaga ritmenya agar tidak kembali pecah. Wajah datar, tapi kamu tahu ekspresi itu, dia sedang menahan sesuatu yang lebih dari sekadar marah. Dita tahu harus jawab apa. Semua alasan terdengar seperti pembenaran kosong. Ayah, aku jadi dokter yang nyelamatin dunia sini muncul. Lalu masuk ke semua bagian hidup kami tanpa permisi. Sekarang kamu mau jadi penonton tetap hari ini. Kamu datang ke sekolah BA tanpa bilang ke Lina, dan penonton bertepuk tangan. Anak-anak turun dari panggung. Dia langsung berlari ke arahmu. Dan kamu merasakan tangan kecilnya menggenggam punggungmu dengan yakin. Kamu memejamkan mata sebentar, lalu bangkit. Kamu berdiri di belakang barisan orang tua murid. Beo muncul dengan kostum dokter lengkap. Ayah, serunya lantang sambil melambai ke arahmu. Beberapa menit kemudian, kamu menoleh. Aku. Kamu bahkan gak bilang, suaranya menurun. Enggak, kamu datang, kamu diam. Beo menyelesaikan dramanya. Kamu lihat aku, kamu berlutut. Dia memelukmu erat, kamu menoleh ke Lina, mencoba mencari celah. Maaf, aku salah. Dia menatapmu, lama, kamu bukan salah. Kamu cuma belum ngerti batas. Kamu mengangguk. Dan tanpa banyak bicara lagi,
Kalian berjalan bersama menyusuri jalan keluar sekolah. Di bawah rindangnya pohon sekolah yang menjatuhkan bayangan di trotoar. Kamu memulai lagi? Aku cuma pengen jadi bagian dari hidup kalian. Tapi aku juga sadar aku harus tahu di mana berdiri. Lin berhenti berjalan. Kamu tahu nggak yang paling aku takutkan apa kamu pergi? Kalimat itu menghantam lebih keras dari bentakan manapun. Kamu mengambil napas panjang. Aku di sini bukan buat main peran sebentar. Kalau aku belum layak berdiri di samping kalian. Aku akan belajar. Lin masih menatapmu, tapi kali ini tidak ada kemarahan. Hanya keteguhan. Belajar itu bukan cuma niat. Kamu mengangguk. Kalau kamu kasih waktu, aku nggak akan sia-siakan. BL berlari memeluk tangan kalian berdua. Aku lapar. Kita makan ayam naga lagi ya. Kalian tertawa, walau tertahan. Tapi langkah kalian kembali menyatu, meski perlahan. Dan dalam diam itu, kamu tahu. Kamu adalah seorang pria awal usia 30-an. Malam ini mengenakan jaket denim lama yang sudah agak lusuh, tapi terasa pas di tubuhmu. Wajahmu sedikit berkeringat, karena menaiki tangga darurat beberapa lantai, karena lift apartemen Lin sempat rusak pagi tadi, katanya. Dan kamu melakukannya dengan hati senang, tapi sekarang, saat lift meluncur ke lantai 7, ia berhenti. Mendadak, mati total. Tapi sekarang kamu berdiri di dalam lift, yang baru saja dinyalakan kembali, bersama Lin, hanya kalian berdua. Udara sempit dan pendingin ruangan mati, kamu bisa mendengar suara detak jantungmu sendiri. Raut wajahmu tenang, tapi dalam dirimu ada ketegangan. Hari ini, kamu mengantar BL pulang dari tempat les. Lin sempat minta tolong karena dia harus lembur. Lin menekan tombol darurat, tak ada suara. Hanya lampu remang-remang yang menyala darurat. Kamu bersandar ke dinding lift, mencoba mengatur napas. Tak ada sinyal di ponsel, tak ada koneksi. Hanya kalian terkurung dalam ruang 2 meter persegi dengan sejarah tak selesai. Kamu menelan ludah. Kayaknya. Macet ya, katanya singkat. Dia menghela napas. Sial. Kalian berdiri dalam diam beberapa detik. Lucu ya, katamu akhirnya. Dulu waktu mabuk, aku juga terjebak sama kamu. Lin menoleh. Matanya menyipit sedikit. Kamu menyamakan malam itu dengan lift rusak? Ya, bedanya. Yang ini nggak ada teh hangat. Dia tertawa. Lala, tapi tulus. Tapi aku juga cowok mabuk yang dengerin kamu cerita sampai jam 3 pagi. Kamu nggak panik? Tanyanya. Dulu iya. Sekarang, aku pikir, kalau memang harus terjebak, lebih baik sama orang yang bisa diajak diam. Seperti mosaik yang datang dari arah hujan. Bau teh manis dan lampu remang. Kamu cerita soal ibumu yang suka nyalahin kamu tiap gagal. Dan soal mimpi kamu jadi penulis buku anak-anak. Tepunggung bersandar ke dinding. Kamu ikut duduk di seberangnya. Lutut kalian hampir bersentuhan. Dia terdiam. Lalu perlahan, duduk di lantai lift. Dulu aku pikir kamu cuma cowok mabuk yang sok puitis. Katanya tiba-tiba, kamu nggak salah. Kamu tahu, dia bukan sedang jatuh cinta. Tapi dia sedang membuka pintu yang lama ia kunci. Kamu ingat? Wajahnya terangkat sedikit. Sedikit demi sedikit. Dia menutup mata sejenak. Aku bahkan udah lupa cerita semua itu, tapi aku ingat. Saat pintu terbuka, suara anak kecil dari ujung lorong terdengar, sunyi melingkupi lift. Tapi itu bukan sunyi yang membuat gelisah. Itu sunyi yang membuka ruang bagi kebenaran kecil muncul tanpa paksaan. Kamu tahu, lanjut Lina, kadang aku pengen bilang, aku capek, tapi aku takut. Kalau aku jujur, gak ada yang bakal tinggal. Kamu menatapnya, kamu boleh capek. Bahkan kamu boleh marah. Tapi jangan anggap aku akan kabur cuma karena kamu manusia. Dia menoleh. Kamu yakin kamu kuat lihat aku rapuh? Rapuh bukan aib. Justru saat kamu kelihatan rapuh, kamu jadi nyata. Matanya bergetar sedikit. Terima kasih, katanya pelan. Untuk duduk diam dan gak buru-buru menyelamatkan aku. Kamu tersenyum kecil. Kadang yang dibutuhkan bukan pahlawan, tapi teman satu lift yang gak panik. Tiba-tiba lampu kembali menyala terang. Lift berguncang ringan, lalu bergerak naik. Kalian berdua berdiri perlahan, tapi tidak ada yang menjauh. Mama Kaya. Kok lama banget? Kalian berjalan keluar bersama, perlahan, tapi sejajar. Dan dalam langkah itu, kamu tahu, tidak semua ruang sempit membuat terkurung. Ada yang justru membuat dua hati akhirnya bertemu. Kamu adalah seorang pria awal 30-an. Malam ini mengenakan kaos tidur abu-abu dan celana pendek pinjaman dari laci kamar Lina Enta. Sejak kapan kamu mulai punya tempat di laci itu?
Rambutmu sedikit berantakan, tapi kamu terlalu tenang untuk peduli. Tubuhmu rileks, tapi pikiranmu aktif. Ada sesuatu yang terasa mendekat, seperti jawaban yang sudah lama mengintip dari balik pintu kenangan. Kini mulai masuk pelan-pelan ke dalam ruanganmu. Lin duduk di sofa ruang tamu dengan secangkir teh panas. Kamu duduk di lantai di bawah kakinya, bersandar ke sandaran sofa, kepala nyandar ringan ke lututnya. Televisi menyala pelan, memutar ulang kartun yang tadi ditonton Beo sebelum tidur. Tapi kalian berdua sudah tidak memperhatikan layar. Kamu pernah lihat album ini? Tanya Lina sambil membuka kotak kayu dari rak bawah. Kamu menggeleng. Dia mengangkat satu album foto berwarna krem, dengan label kecil bertuliskan tahun 2019. Perlahan, ia membukanya. Foto pertama, Dian dan Beo kecil, di taman. Foto kedua, Lin duduk sendiri di tempat tidur rumah sakit, tersenyum samar, dengan kantung infus di samping. Foto ketiga, secarik tiket bioskop dan nota makanan restoran. Kalau aku pernah bertahan. Di sana ada foto dirinya memakai gaun merah, yang sama seperti dalam ingatan samar di tangga hotel itu. Kamu menatapnya pelan, kamu menyimpan semua ini, bukan buat dikenang, tapi buat jadi bukti ke diri sendiri. Dia membalik halaman. Ini malam itu, katanya pelan, malam yang kamu bilang. Kamu akan tetap di sini, tapi lebih baik bingung, karena kejujuran. Daripada hidup dalam cerita palsu, kamu mau malam itu nggak pernah terjadi? Kamu tersenyum kecil, dan ternyata aku pergi. Lalu memberanikan diri bertanya, matamu mencari ruang untuk masuk. Dan malam ini, dia membuka pintu itu lebar-lebar. Ya, tapi yang lucu. Aku nggak pernah benci kamu, lalu menggeleng. Lama, aku ingin percaya. Nggak, karena malam itu, bukan soal menyesal. Tapi soal memilih untuk tetap hidup. Walaupun nggak tahu besok harus mulai dari mana, tapi jari-jarinya menggenggam balik tanganmu. Kamu sadar, bukan semua cerita cinta harus dimulai dengan jatuh cinta kadang. Ia lahir dari bertahan bersama, di antara foto-foto lama, teh panas, dan luka yang perlahan sembuh. Diam-diam, kamu menyentuhnya dengan ujung jari, seolah ingin mengembalikan waktu ke titik itu, karena malam itu. Kamu lebih banyak diam daripada bicara, tapi semua diamnya hangat. Kalau sekarang aku di sini lagi, kamu percaya itu bukan karena rasa bersalah? Kamu menundun, merasa bersalah dan bersyukur dalam waktu bersamaan. Beri aku waktu untuk membuatmu yakin. Di halaman berikutnya, ada gambar tangan kecil menggenggam jari ibu lukisan cat tangan yang dibuat Bel waktu usia 2 tahun. Kamu tahu? Kata Lina, matanya masih menatap halaman album. Aku nggak pernah cerita ke Bel soal ayah biologisnya. Karena buatku, yang lebih penting adalah siapa yang memeluknya saat dia takut. Kamu yakin dia nggak akan bingung suatu saat? Dia pasti akan bingung. Kamu mengangguk. Kalau waktu bisa diputar. Dia butuh waktu. Kamu menatapnya. Kamu menyentuh punggung tangannya yang memegang album. Dia memandangmu. Kamu mengangguk pelan. Ia tidak menjawab. Dan dalam genggaman sunyi itu, kamu adalah seorang pria awal 30-an. Pagi ini mengenakan sweater lembut berwarna coklat yang dibelikan Lin minggu lalu saat kalian secara spontan mampir ke pasar malam. Rambutmu sedikit basah karena baru saja memandikan Bea. Yang sekarang sedang duduk di karpet ruang tamu sambil menggambar dinosaurus memakai jas dokter. Tapi bahkan omelan itu terasa seperti sesuatu yang kamu rindukan selama ini, kehangatan dalam bentuk sehari-hari. Tubuhmu rileks, penuh, tapi hatimu berbeda dari minggu-minggu sebelumnya. Tidak ada lagi suara bertanya, apakah aku pantas? Yang terus berputar dalam kepalamu. Lily duduk di kursi dengan secangkir kopi, sesekali menatapmu diam-diam. Sekarang, pertanyaannya berubah menjadi apa lagi yang bisa aku lakukan untuk tetap ada di sini? Kamu nemu orang lain. Bahkan, kalau Bu akhirnya tahu aku bukan ayah kandungnya dan nanya kenapa ayah nggak ada dari awal, aku tetap mau ada. Pagi ini dimulai dengan tawanan Bill menumpahkan susu, kamu menyeka lantai dan Lin memarahimu karena ikut tertawa alih-alih menegur anaknya. Setelah sarapan, kalian duduk bertiga menonton kartun Disney, menyandarkan kepala di pahamu sambil makan biskuit. Kamu tahu nggak katamu sambil mengacak rambut bahwa aku dulu pikir jadi ayah itu soal darah. Tapi ternyata, soal kehadiran, Lin diam. Tapi kamu yang desainnya. Ayah bagian pasang stiker. Lalu mengangguk, kadang kehadiran lebih jujur daripada hubungan darah. Kamu menoleh padanya. Aku mau tetap ada. Bahkan, kalau nanti, dia menatapmu. Wajahnya tenang, tapi matanya berkaca. Kamu siap dibilang hanya ayah sambung,
Aku siap. Kamu tersenyum kecil. Kalau itu artinya, aku bisa ikut mengantar dia ke sekolah, dengar dia cerita soal teman-temannya, jagain dia waktu demam. Ya, kalau aku nanti gede, aku boleh jadi seperti ayah nggak? W.O. menengadah, mulut masih belepotan coklat. Ayah, boleh nggak besok kita bikin roket dari botol air? Kamu mencubit pipinya pelan. Boleh ya? Dia tertawa. Kamu juga? Tapi tawa itu diwarnai haru yang sulit dijelaskan. Lin mendekat, duduk di sebelahmu. Kamu serius? Tapi tentang siapa yang ada saat dibutuhkan. Kamu masih ragu? Dia menggeleng, tapi aku masih takut. Kalau kamu takut, kita bisa takut bareng. Dia menyandarkan kepala di bahumu. Ringan. Tapi kamu tahu, itu kepercayaan. Perlahan, tapi nyata, beberapa menit kemudian, Bel berdiri dan berkata ayah. Mama, kamu dan Lin saling berpandangan. Kamu bertanya seperti ayah yang gimana? Bel menjawab mantap yang suka bantu mama, suka masak mie enak, dan gak pergi-pergi walau dimarahin. Lin tertawa. Dan saat Bel kembali duduk dan fokus menggambar roket di kertas, kamu tahu peranmu di sini bukan soal sebutan. Bukan ayah, tapi tetap ada, dan kadang, itu lebih dari cukup. Kamu adalah seorang pria awal 30-an. Malam ini mengenakan celana training dan hoodie tipis, duduk di ujung tempat tidur Bel sambil memegang handuk kecil yang sudah kamu basahi dengan air hangat. Rambutmu berantakan, matamu sayu, tapi seluruh tubuhmu siadan, dia demam. Dan kamu belum tidur sejak pukul 11 tadi malam. Lin duduk di sisi lain tempat tidur, rambut diikat seadanya, matanya sembab tapi tegar. Kalian berdua bergantian menepuk-nepuk kain ke dahinya, seperti dua penjaga yang menolak tertidur di ruang kamar kecil ini. Hanya ada suara napas berat dari seorang anak laki-laki yang kamu panggil anakmu meski dunia medis tak akan menyetujuinya. Tapi kamu tak peduli. Dia menggeliat pelan, wajahnya memerah, keringat dingin membasahi pelipisnya. Aku udah kasih paracetamol jam 9. Bisik Lin, tapi panasnya baru turun sedikit. Kamu menganggun. Kalau dia masih panas sejam lagi, kita bawa ke IGD. Dia diam sejenak, lalu menatapmu. Kamu capek? Kamu juga, tapi kamu bisa pulang. Aku ngerti kalau aku nggak kemana-mana. Lin menatapmu. Mata kalian bertemu dalam sekejap yang tak butuh penjelasan. Kamu tak perlu menjanjikan apapun. Karena kamu sedang melakukannya. Jam 1 pagi, Bio meracau pelang dalam tidurnya. Jangan tinggalin aku, ayah. Tangannya mencari sesuatu di udara. Kamu langsung menggenggamnya, menenangkannya sambil berbisik. Ayah di sini. Lina menoleh cepat, matanya berair. Dia selalu ngomong gitu, kalau demam tinggi dulu. Dia ngomong ke udara. Sekarang, dia ngomong ke kamu. Kamu memejamkan mata, menerima kalimat itu seperti menerima panggilan hidup. Kalian berdua duduk di lantai kamar, mengapit tempat tidur kecil yang kini lebih damai. Di luar, lampu lorong menyala lembut. Angin malam menyelinap lewat celah jendela, membawa aroma lembab dan damai. Ketika akhirnya panasnya mulai turun, tubuh kecil itu tertidur lebih tenang. Lin menyandarkan tubuh ke tembok, menarik napas dalam-dalam. Kamu tahu, katanya pelan. Dulu aku pernah bangun jam 3 pagi sendirian. Duduk di sini, berharap ada orang dewasa lain yang bisa pegang tangan aku. Sekarang kamu punya balasmu. Dia menoleh. Dan, kalau besok kamu berubah pikiran, kamu menggenggam tangannya. Maka hari ini, biarkan aku tetap di sini. Karena hari ini nyata. Lin memejamkan mata. Menit berikutnya berlalu dalam sunyi. Bukan sunyi yang kosong, tapi sunyi yang penuh makna. Kamu menarik selimut ke bahu dia, lalu membenahi posisi tidur anak itu. Ia bergumam pelan, menggenggam jari telunjukmu seperti jangkar. Kamu membiarkannya. Dan saat kamu menoleh ke Lina, kamu tahu kehadiranmu tak lagi diuji oleh logika, melainkan oleh konsistensi di malam-malam sunyi seperti ini. Kamu adalah seorang pria awal 30-an, pagi ini mengenakan kaos putih yang agak longgar dan celana katun, masih hangat dari setrika Lin semalam. Rambutmu belum disisir, tapi dahi yang biasanya berkerut kini rata. Tubuhmu santai, lalu duduk di sampingnya. Aku cuma lagi nikmatin momen. Tapi bukan, karena lelah hilang melainkan, karena hati akhirnya tenang, balasnya. Katamu sambil menoleh ke arah Bea yang tertawa kecil, karena menang. Aku mikir, gimana bisa satu malam tanpa rencana, bikin aku sampai di sini. Kamu sedang berdiri di dapur kecil, memutar sendok perlahan dalam cangkir kopi,
Memandangi Lin dan Beo duduk di lantai ruang tamu, bermain kartu Uno. Wajahnya santai, kita sarapan dulu, terus. Main layangan, terus. Pulang makan nugget, tidak lagi menyembunyikan pertanyaan, karena semua jawabannya sudah kamu beri dalam bentuk tindakan. Sinar matahari pagi menembus tirai tipis, tak perlu kata-kata. Debu-debu kecil menari di udara, seperti bintang yang lupa tidur. Dari luar, suara burung gereja bersahut-sahutan. Jam belum menunjukkan pukul 8, tapi rumah ini sudah penuh oleh sesuatu yang tak bisa dijelaskan, kedamaian. Kopi kamu udah dingin, kata Lin sambil menyusun kartu. Kalau kamu terus berdiri begitu, nanti kena serangan pagi-pagi. Kamu tertawa pelan, kamu pasti lagi mikir sesuatu, lama. Kalau malam itu nggak pernah terjadi, panggilmu. Hari ini kita ngapain? Mungkin aku nggak akan pernah kenal Beo, atau kamu pulang kemana? Jadi tidak, ya, kamu menyesal? Iya, rumah kita. Kamu menatap Lena. Menghangatkan kembali kopi yang tadi kamu diamkan. Bunyi ketel berbunyi lembut. Aroma roti panggang memenuhi ruangan. Dan di antara semuanya, kamu merasa tenang. Bukan, karena semuanya sempurna. Tapi karena kamu memilih untuk tetap tinggal dan diterima. Dia tersenyum. Tanpa ragu, ya pulang ke rumah kita, ayah. Anak itu menoleh sambil mengangkat kartunya. Kamu berpura-pura bingung. Dia menjawab cepat. Lin menatapmu, kamu mengangguk. Kamu bangkit dan berjalan ke dapur. Hari Minggu ini dimulai dengan suara bising pelan, bau mentega, dan tawa kecil yang bukan dari mimpi. Kamu berjalan ke jendela, membuka tirai, membiarkan cahaya masuk. Tangan-tangan kecil mencolek selai stroberi, menjatuhkan remahan roti di taplak. Lin sibuk mengelap sambil mengomel ringan. Kamu duduk di antara mereka, tidak merasa sebagai tamu lagi, tapi juga tidak mencoba menjadi sesuatu yang dibuat-buat. Tidak ada nadi yang berdegup kencang, tidak ada pertanyaan yang menggantung di udara. Semua rasa sudah menemukan tempatnya. Di meja makan, 3 piring kecil menunggu. Kamu hanya menjadi kamu yang tetap hadir dari malam-malam terburuk sampai pagi-pagi biasa seperti ini. Kadang, kamu pikir cinta datang seperti badai. Tapi ternyata, cinta datang seperti minggu pagi, pelan, lembut, dan penuh keheningan, yang membuatmu ingin tinggal lebih lama. Dan saat Beo berseru, "Ayah, aku habisin susunya ya." Kamu tersenyum, karena kamu tahu. Kamu sudah pulang.